Halo Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Selamat datang di channel Pupuk Hebat bersama saya Deli. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pupuk. Jadi kalau kita cerita pupuk ini Bapak Ibu teman-teman ya, di Indonesia itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kita masuk aja ke toko pertanian tuh kita lihat di etalasenya tuh ada berbagai macam pupuk ya, berjejer itu dari mulai nama, merek, bahkan sampai jenisnya, dari yang mulai kimia, organik atau hayati sampai yang kompos biasanya ada. Nah, tapi kalau kita lihat kecenderungan kita di Indonesia dari masa ke masa, dari mulai saya kecil dulu sampai sekarang, itu namanya tingkat ketergantungan terhadap pupuk kimia ini besar sekali ya. Jadi dunia pertanian kita ini masih bergantung dengan namanya pupuk kimia. Bahkan kemarin gara-gara pupuk kimia yang bersubsidi nggak ada, susah dicari itu di suatu tempat ya, ada teman saya ngebel, itu harus lahannya terbengkalai, nggak ada yang ngolah karena susah nyari pupuk subsidi. Nah, terus padahal pupuk subsidi ini Bapak Ibu teman-teman kalau kita pakai dalam jangka waktu panjang sudah pasti akan merusak kondisi tanah yang ada. Unsur haranya akan hilang, yang humus apa segala macam akan hilang. Akhirnya apa? Nanti dari waktu ke waktu itu hasil panen kita bisa jadi menurun atau padinya mudah terserang penyakit dan segala macam ya. Karena kimia dan kimia. Sebagai contoh misalnya ya, kimia merusak tanah misalnya waktu saya di Aceh dulu. Jadi di belakang rumah itu begitu buka pintu udah perkebunan sawit. Nah, tiap pagi Bapak Ibu teman-teman saya lihat itu digempur sama pupuk kimia. Bayangkan apa yang terjadi kalau udah 10-20 tahun mendatang. Bisa jadi tanahnya nanti akan rusak, mati, gersang, kering kerontang, nggak bisa ditanami apa-apa lagi. Yang ada paling dibuat perumahan ya. Padahal namanya dunia pertanian ini tidak sebatas hanya kita masih punya anak cucu kita, nanti suatu hari mereka akan meneruskan. Tapi kalau kita sudah tinggalkan lahan yang rusak, kasihan mereka. Nah seperti itu, makanya kita harus benar-benar bisa mengembalikan kondisi ini ke kondisi aslinya. Jadi mari kita kembali ke alam, kita gunakan yang alami sehingga alam kita tidak rusak. Sebetulnya cara untuk menandai misalnya di sawah ya Bapak Ibu teman-teman ya, itu masih bagus apa enggak kondisi tanahnya gampang. Salah satunya Bapak Ibu teman-teman masuk ke lahan situ, bisa enggak kakinya ambles sampai selutut. Nah mungkin kalau 10 tahunan yang lalu itu masih terjadi ya, kita masuk ke lahan pertanian kaki kita bisa amblas sampai selutut. Tapi seiring berjalannya waktu karena kimia terus yang dipakai, lama-lama kita masuk ke sawah itu mungkin amblasnya hanya sejengkal gini saja. Itu menandakan bahwa lahan pertanian kita sudah tidak subur. Karena harusnya sawah itu ya, lahan pertanian bisa layaknya menjadi spon penahan air. Yang dimaksud spon penahan air seperti misalnya jok motor itu kan, joknya itu yang spon itu busa atau untuk cuci piring. Itu kan kalau dikasih air bisa nyimpan air. Nah harusnya cara kerjanya seperti itu. Tapi kalau udah kimia terus akhirnya rusak. Untuk itu melalui video ini saya ngajak Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Barat, ayo kita kembali ke alam dengan menggunakan pupuk alami seperti ini. Pupuk organik cair alami terbaik Biobos. Nah mungkin ada yang bertanya, ngapa harus pakai Biobos? Emang nggak ada yang lain di luar? Ya saya tahu di luaran banyak orang menggunakan pupuk-pupuk ini organik ya atau hayati. Tapi kelebihannya pupuk Biobos ini antara lain, selain bahannya 100% alami, ada 5 bakteri baik di dalamnya Bapak Ibu teman-teman. Bakteri unggulan, dan salah satu bakteri yang terunggul di sini adalah namanya Cytophaga. Nah, bakteri Cytophaga ini fungsinya untuk menyuburkan kembali tanah yang sudah mati, yang sudah tandus, sudah kering, yang sudah tidak bisa ditanami lagi. Jadi bakteri Cytophaga ini pertama kali diuji coba di Jepang pada saat Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki dulu ya. Itu menurut penelitian para ahli butuh waktu 40 tahun. Paling sedikitnya 40 tahun untuk Jepang bisa kembali subur. Paling sedikit itu Bapak Ibu teman-teman.
40 tahun. Tapi berkat bakteri Citopaga, ternyata Jepang tidak perlu waktu lama dan bisa menjadi kembali subur, malah menjadi negara pertanian yang patut diperhitungkan berkat bakteri Citopaga. Dan di Biobos ini sudah dilengkapi dengan bakteri Citopaga. Kalau Bapak Ibu teman-teman cari di luaran sana bakteri Citopaga, sangat susah sekali Bapak Ibu teman-teman. Dan Biobos ini Bapak Ibu teman-teman adalah teknologi Jerman yang kemudian dikembangkan di Indonesia. Terus keunggulannya apa saja? 1 liter bisa menjangkau sampai 1 hektar lahan pertanian. 1 liter setara dengan 5 kuintal pupuk kompos. Coba bayangkan Bapak Ibu teman-teman bawa pupuk kompos 5 kuintal ke lahan pertanian. Pasti repot ya, dengan Biobos lebih praktis. Dengan menggunakan Biobos bisa meningkatkan hasil panen 20-50%. Bahkan masa panennya lebih cepat. Nggak sampai situ saja Bapak Ibu teman-teman. Kalau diaplikasikan ke perikanan, ini akan hemat pelet sampai 50%, ikannya cepat besar dan bersih, hasil panennya lebih cepat. Kemudian kalau di hewan ternak diminumkan, fungsinya untuk penggemukan yang pertama ya. Yang kedua akan menjaga sirkulasi pencernaan hewan ternak kita agar tidak mudah terkena bibit penyakit. Terus yang berikutnya juga, kalau Bapak Ibu teman-teman yang bermasalah dengan limbah yang baunya bukan main, semprot aja pakai Biobos. Dalam waktu setengah jam dia akan hilang baunya. Atau misalnya di kandang ya, itu banyak kotoran hewan ternak kita, semprot aja pakai Biobos. Dalam waktu setengah jam nanti akan hilang baunya. Justru kotoran tadi, yang kotoran hewan ternak kita yang sudah dikasih Biobos tadi, akan menjadi pupuk kompos yang terbaik di dunia. Dan juga bagi Bapak Ibu teman-teman misalnya yang beli Biobos ini kemudian ditaruh di lantai, lupa punya anak balita, tutupnya terbuka, keminum aman 100% dan tidak mengandung najis. Efeknya hanya gampang lapar saja Bapak Ibu teman-teman. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang mau beli, nanti silahkan langsung hubungi nomor telepon yang sudah tertera. Atau bagi Bapak Ibu teman-teman yang pengen beli sendiri, silahkan langsung install aplikasi yang namanya Kmart. Nah, nanti di situ di link di deskripsi ya, ada linknya warna biru, silahkan diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, Bapak Ibu teman-teman masukkan nama atau nomor telepon, kemudian nanti kode referralnya itu diminta, di situ ditulis DELLY atau Deli seperti tertera di video ya. Kemudian setelah itu masuk di pencarian, Bapak Ibu teman-teman ketik Biobos, nanti di situ ada, langsung bisa lakukan pembelian di situ. Dan kemudian yang terakhir ini kami punya program namanya Peduli Kasih atau ya amal ya ceritanya. Amal jadi dari hasil penjualan Biobos ini Bapak Ibu teman-teman yang saya dapatkan itu 5.000-nya akan saya sisihkan, kemudian nanti di akhir bulan atau di awal bulan ya, di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang nggak mampu. Jadi hasil pembelian Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi nanti dalam nyumbang nanti bukan atas nama saya, tapi atas nama Bapak Ibu teman-teman semua yang beli atau penonton saya atau subscriber saya. Jadi yang dipotong dari keuntungan saya Bapak Ibu teman-teman. Dari keuntungan yang saya dapatkan, saya atas namakan Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi seperti itu. Yang mau beli silahkan langsung hubungi saya. Saya kira itu aja Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua. Untuk informasi dan pemesanan, segera hubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 081229832725 atau Anda install aplikasi Kmart.